Buka skor, Linknya nggak bisa dibuka. bisa skornya. Oh, Pas lihat sekarang udah dibuka skornya. ya? Oh, Iya, coba kita buka sedikit. jaringannya. Oh, gitu. Nih, ini kan kita kemarin ini ya. Coba jawabannya itu kalau nggak salah dari teman-teman. Saya tuh lupa kan bikin gini tuh harusnya kayaknya ya bikinnya tuh harus masukin email gitu. Jadi kalau nggak masukin tuh jadi nggak ngerti yang ngisi siapa aja. Nah, jadinya tuh ya total ini aja sih, total total jawaban. Kok gini? Oke. Ini ya, kemarin kan apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Ada 8 yang menjawab fardu kifayah, 4 orang fardu ain. Yang benar apa, Mbak? Mempelajarinya fardu kifayah ya. Iya, karena kalau fardu kifayah itu berarti kalau sudah ada yang mempelajari gugur kewajiban kita gitu. Tapi kalau untuk mempraktekkan, nah itu memang fardu ain. Keutamaan mempelajari Al-Quran, memberi syafaat pada hari kiamat, betul. Nah, mendapat sakinah dan rahmat itu juga betul. Ini ada di apa? Di mana ya? Ada di hadisnya juga gitu. Di hadisnya terkait mendapatkan sakinah dan rahmat. Mendapatkan ya, mendapatkan sakinah dan rahmat itu eh, ya, itu dari Rasulullah SAW. Dari hadis riwayat Muslim. Dia berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah, kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat, serta diliputi oleh malaikat, serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Jadi, sakinah dan rahmat ini termasuk keutamaan mempelajari Al-Quran. Lebih beruntung dan bahagia, iya, cuman secara apa ya, literally di hadis itu belum disampaikan. Ini kan kayak secara general gitu ya, lebih beruntung dan bahagia. Jadi jawabannya itu A dan B, benar. Terus kemudian ada berapa kelompok jenis makharijul huruf? Udah benar, 5. Letak al-jauh di rongga mulut ya. Mulut. Makhraj al-halqi, tenggorokan. Masih ada yang di rongga mulut ketuker ya. Alisan di lidah ya. Namanya lisan, lisan tuh lidah. Mana yang termasuk makhraj al-halqi? Al-halqi karena halqi itu tenggorokan, ini ada kho, ha, ain, ghain, zaha. Ya, mayoritas sudah benar. Ada yang ketukar juga di alif wawu ya. Yang termasuk alisan, ini insya Allah mayoritas sudah benar, walaupun ada yang ke alif wawu ya juga. Kalau alisan itu yang kita belajar sekarang ya, nun, lam, kaf, jim. Yang termasuk makhraj al-jawuf, al-jawuf ini ya alif wawu ya. Mana yang huruf mempunyai sifat hamas? Hamas keluar nafas. Kaf. 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 Ya, kaf. Kalau kof, kof itu apa, Bu? Lawannya ya. Jahar, nafasnya harus ditahan. Ini kalau yang sifat jahar, nafas tertahan itu adalah jim. Masih ada yang menjawab ha. Mana huruf yang punya sifat itbaq? Itbaq itu pangkal lidah terangkat ke langit-langit. Biasanya huruf tebal itu ada di dhad. Oke, jazakumullah khair yang sudah mengerjakan weekly home play-nya. Sekarang kita insya Allah masuk ke materi ro ya Bu ya. Iya, Rok. Ro. Ini terlihat nggak? Materinya masih yang seperti yang kami share karena memang belum selesai ya lanjutannya. Jadi kalau kurang jelas bisa sambil buka-buka yang ada di gadget atau handphonenya Mbak-Mbak. Ya, jadi ini masih masuk ke daerah lidah, lidah yang ada 12 itu. Sekarang kita ke sekitar lidah, area sekitar lidah. Itu adalah huruf ro. Ro, ro ini lumayan susah-susah gampang buat kita nih apa Rok. warga-warga Rok. Indonesia itu karena ro kita tuh biasanya ya ro gitu ya. Kalau diajari di bahasa Indonesia gitu ro-nya itu bergetarnya itu banyak gitu ro gitu kayak
rumah atau kursi gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam kaidah bahasa Arab bukan memantul ya, bergetarnya ro itu cukup 1 sampai 2 kali aja. Jadi tidak terlalu bergetar banget, tapi juga jangan seperti Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris kan apa ya, misalnya eh red, red atau apa tuh, misalnya kalau bahasa brown, chalk, gray gitu, gray. Nah itu R-nya itu malah malah nggak jelas banget gitu kan, kayak gray, room, gitu. Nah itu juga nggak boleh. Jadi tetap dia tuh harus ada getaran, tapi di tengah-tengah gitu. Jadi huruf ro ini letaknya di mana sih? Ro ini terletak di awal punggung ujung lidah bertemu dengan gusi dari 2 gigi seri atas. Ini gusinya 2 gigi seri atas. Terus kemudian punggung lidah itu berarti sepanjang ini ya. Ro gitu. Dia digetarkan. Nah, ro sendiri itu kan ada 2 macam ya, ada ro tebal sama ro tipis. Kalau dalam pembacaan Al-Quran itu ada kaidahnya juga gitu. Yang jelas kalau sifatnya dari ro itu, oh ya, jadi si ro sendiri itu dia ujung lidah, tapi setelah nun ya, kemarin kita bahas ya, karena nun, lam, sama ro itu sangat berdekatan. Itu kalau ro itu lebih dekat dengan gusi atas, gusi atasnya gigi seri atas. Ro. Ro. Jadi Ro. rasakan gigi seri kita yang tumbuh ini atasnya itu kan ada gusinya. Nah, dia harus menyentuh situ. Ro. Ro. Sifatnya itu jahar, jahar berarti jelas. Kalau yang Ro. dia harus terucap ro gitu. Kemudian tawasud. Tawasud ini suara tidak ditahan dan juga tidak dilepas. Ya, misalnya arhamna gitu ya. Arhamna. Kalau misalnya terlalu ditahan, arhamna itu nggak boleh. Atau arhamna. Nah, itu terlalu cepat, itu juga tidak boleh. Terus kemudian dia istifal atau lidahnya itu turun. Ro. Jadi nggak Ro. semuanya itu naik, cuman ujung lidahnya gitu ya, yang naik. Terus kemudian dia infitah, terutama kalau dia harokatnya fathah, terus takrir. Jadi bergetar ujung lidah itu namanya adalah takrir. Yang tadi ya, takrir tidak boleh terlalu takril, tapi tidak boleh tidak. Kayak yang apa bahasa Inggris itu. Jadi tetap pemantulannya tetap ada. Dan dia tuh inhirof sama seperti lam karena dia menyentuh langit-langit ya. Jadi suaranya tuh udaranya tuh belok ke samping-samping gitu. Suara berbelok karena terhalang lidah. Contohnya kalau praktik mengucapkan huruf ro, 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 rori, ini beda ya. Ro yang ini adalah ro tafkhim. Jadi tafkhim itu adalah tebal. Tebal itu jika dia harokatnya fathah atau dhammah. Tapi kalau dia kasroh itu tipis. Ri, ri, Ri. ri. Ro, Oh. ro, 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 ri, ru, ro, ri, ru, ro, Ro. ri, ru, ar, ar. Ini tebal karena setelah fathah itu adalah sukun. Ar, ro, ri, ru, ar. Ruron, ruron, tebal-tebal. Roni, tebal. Rorna, tebal karena ada sukun dan fathah ya. Rorna, minal murni. Mur, ini tebal karena dia bommah dan ketemu pro sukun. Mari, mari. Jadi dia apa tipis karena dia harokatnya itu kasroh dan setelah itu ketemu ya sukun. Mari ror ini mari mariron itu tebal. Roni ro tebal-tebal. Kita coba ya. Rori ruar ruron roni rorna minal mariron roni ro. Ada yang mau mencoba? Mbak, slide-nya belum berubah. Sekarang apa, Mbak? Ini masih yang Masih tadi, Mbak, yang udah hasil slide itu Yang yang kuis. Oh, alah. Ya Allah, afwan. Sebentar saya share screen aja.
Nah, ini ya Allah, ini masuk Mbak? Ya, masuk kayaknya ya. Iya, Mbak. Iya, sudah. Ya, kita masuk ke sini ya Mbak. Ada yang mau volunteer? Mbak Asia mau coba? Boleh, Mbak. Ya. Rori, Rori, Rual, Kurang tebal Ruron, dikit lagi Mbak. Oro, Ro, oro, Ro, Oh, oro, oro. Jadi kalau Ro, tebal, dia kan naik nih. Tadi kan ro itu kan ujung ya. Nah, si Ro. tebal itu, ini pangkal yang belakang tuh juga naik juga Mbak. Jadi kayak itbok gitu. Ro, ro. Ini pangkal lidahnya tuh usahain naik ke langit-langit belakang. Oro, Ro, Ro, oro. Iya. Ro, Mm-mm. Ro, Rori, Rual, Ruron, Roni, Ronna, Minal, Murni, Mari, Ron, Roni, Ro. Ya. Buati, mau coba Buati? ro, rori, ruan, ruron, roni, rorna, minal, minal mirni, Murni, murni. minal murni, mariron, roni, roni, ro. Ya, ini bisa lebih ditebalkan ya Bu, yang harokat, fathah, dan dhammah. Bentuk-bentuk kesalahan yang sering kita hadapi nih ya, kalau berbicara dengan harokat ro itu, biasanya ro fathah dibaca dengan memajukan bibir. Nah, memang sih rata-rata kalau kita apa membaca huruf hijaiyah yang kiranya tebal itu suka dimajukan untuk menolong supaya kesannya tebal gitu. Jadi kayak ro. Nah, itu nggak tidak dibenarkan. Jadi Roma bibir mah nggak usah ikut-ikut karena dia bukan bukan apa tuh asyafatain ya. Dia itu lidah ro. Jadi bibirnya biasa aja gitu. Ro. Terus kemudian berlebihan sifat takrirnya roriru. Nah, itu berlebihan. Jadi cukup sekali atau dua kali aja. Dan dia dibaca memantul. Memantul Mbak atau Revia, dibaca rokah. tolong masukin Bu Farida. Dia dari tadi mau masuk ruangan sini katanya nggak bisa. Saya udah masukin Mbak Nur, tapi beliau nggak join gitu. Oh, siap. Tak sampaikan dulu ya. Ya, Makasih, mau belajar lagi. sama-sama. Maaf Iya, mengganggu. nggak apa-apa. Ini ada. Oke, oke. Kita lanjutin ya. Oke, ini kita masuk ke... Ini aku juga terganggu sama slide-nya. Slide-nya ada foto-foto kita ya? Gambar-gambar kita. Ini bagaimana? Ya, jadi hukum ro... Ini saya tutup aja deh. Ya, hukum ro itu ada dua ya. Hukum ro ada dua. Yang pertama tafhim. Tafhim itu tebal apa tipis? Tafhim, istilah tafhim. Tebal, ya. Tafhim itu tebal, kalau tarkik itu tipis. Ini macam-macamnya. Sebenarnya idealnya dihafal, tapi maksudnya dihafalnya itu posisi letak-letaknya ya nanti pada saat kita membaca Al-Quran terutama, sehingga pada saat nanti sudah menghafal dan sudah membaca dan saat menghafal itu benar ucapannya. Tafkhim, tebal, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 macam. Yang pertama, dia harokatnya harus fathah atau tanwin. Ron. Contohnya, bana, basiron, ro gitu ya. Tebal di situ kalau dia harokatnya fathah atau tanwin. Yang kedua, dhammah atau dhammah tanwin. Run. Ruziqona, khabirun, khabirun. Kemudian yang ketiga, ro sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Ro sukun, jadi ini ro sukun, ro sukun. Nah, dilihat sebelumnya. Sebelumnya kalau harokatnya fathah atau dhammah, dia ro sukunnya harus tebal. Biasanya marhaban,
yursilu, marhaban, yursilu, ya. Kemudian ro sukun yang didahului hamzah wasol. Hamzah wasol ini yang biasanya kalau di Al-Quran itu ada tanda kayak kecebong. Kalau di apa namanya di Al-Quran Madinah itu kan dia tandanya kayak ini nih, mana ya? Ro, nggak ada warnanya ya. Yang gini nih, yang set gitu ya. Tahu kan ya ada yang apa kecebong gitu. Nah, itu hamzah wasol. Tapi ada juga kalau Al-Qur'an yang biasa di Indonesia itu cuman begini aja nih. Ada alif apa ada hamzah. Nah, itu bacanya kayak misalnya di apa namanya Al-Fajr itu kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu irji walaupun dia itu harokat sebelumnya apa kasroh gitu ya. Terus ini warhamna itu dibaca tebal. Kemudian ro sukun didahului harokat kasroh yang bertemu huruf isti'lah. Isti'lah itu ada 7, ada kha, qad, bod, qa, dha, ghain, qaf. Ini yang huruf-huruf tebal ya. Jadi ro sukunnya bertemu dengan setelahnya itu adalah huruf tebal, walaupun di depannya itu harokatnya adalah kasroh, dia tetap harus tebal. Misalnya, ini kan mimnya dia kasroh, kemudian ada ro sukun, tapi setelahnya ada sod, dia harus tebal. Mirsodun, mirsodun. Kemudian ini kirqasun, kirqasun, gitu ya. Jadi ro tebal kita lihat setelahnya itu ada huruf tebal, jadi dia ikut tebal. Kemudian yang terakhir, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya contohnya gini. Kalau misalnya kita melanjutkan kalimat syahrin. Nah, itu syahrinnya itu ro-nya tipis syahrin. Tapi pada saat dia diwakafkan, dia akan menjadi syahr. Syahr. Ro-nya menjadi tebal. Syahr. Tapi kalau dia lanjut ya syahrin tipis. Kemudian khusr, khusr gitu ya. Kalau lanjut mah khusrin, khusri itu tipis. Tapi kalau dia diwakafkan hurufnya itu selain ya, yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dia menjadi tebal. Khusr. Kita coba praktek. Yang belum Mbak Namira coba yang ini Mbak ro fathah tanwin. Yang mana Ustaz? Yang atas ro fathah tanwin. Robbana ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana basiron. Rabbana coba ditebarin lagi Mbak. Rabbana. Robbana basiron. Basiron. Ya. Basiron. Satu lagi Mbak. Ro dhammah tanwin. Ruziqna khabirun. 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 Ya. Mbak Airin. Yang ketiga dan keempat Mbak. Marhaban. Kalau mau dibaca tanwin ini ya Mbak pendek ya. Marhaban. Marhaban. Ya. Yursilu. 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 Coba ditebarin lagi Mbak. Yursilu. Yursilu. Ya, Assalamualaikum Bu Farida. Lanjut yang ini. Yang keempat Mbak. Irji'i. Irji'i. Coba posisi bibirnya nggak usah maju Mbak. Irji'i. Irji'i. Ya. Warhamna. Warham. Ya.
Siap. Yang belum Ibu Wati. Yang mana, Mbak? Yang Assalamualaikum, Mbak dua. Asia. Ya, Bu Farida. Alhamdulillah ya Allah, setelah muter-muter baru bisa masuk ya Allah, ya Allah. Tadi nggak di-join, Bu. Nggak diklik. Bisa. Astagfirullah. Sudah, ini sudah Ya. alhamdulillah ya. Bu Farida, kita sekarang bahas huruf ro ya, Bu. Oh ya. Ya. Ibu udah punya slide presentasinya, slide materinya maksudnya. Kalau misalnya belum ada, bisa lihat di layar ya, Bu Farida. Oke. Ini Bu Wati yang mirsodun. Mir mirsodun Mir, mir mir, mir, mir mir. mirsodun Ya. kirtosun Polsun. kirtosun. Ya, Ahsan. Oke, Mbak Asia yang paling bawah. Jahor. Jahor. Ya, kalau misalnya nggak wakof, terus kemudian yang kedua wakof. Jadi misalnya syahrin dibaca wakof, syahr. Mbak Revia, Iya, Bu Farida. ini belum kelihatan di layar itu materinya. Oh, nggak ada ya, Bu ya? Kalau Mbak-mbak semua ada kan ya? Ada. Ada ya? Hmm? Ada, Bu Farida? Suaranya ini tapi kok enggak? Mikrofon Anda dibunyikan. Anda Coba ya, misalnya saya stop, terus saya share lagi. Ini udah muncul, Bu. enggak, Enggak ada ya? enggak ada, enggak muncul itu apa ya? Apa di sinyal ya, Bu ya? Enggak, tapi suaranya jelas, tapi kok enggak ada anunya, enggak ada materinya. Oh, atau ini Bu, bukan materinya yang ada di grup Tahsin, Bu. Itu ada di apa namanya? Attachment apa ya itu namanya? File. File Ya, kita sambil lanjut ya, Mbak Asia, Afwan. Boleh diulang, Mbak Asia? Syahrin. Jika wakof, Jahor. Jahor. syahr. Haknya hak sukunnya tetap dialirkan, Mbak. Syahr. Jahor. Ya, jadi jangan cepet-cepet jadi syahr gitu. Syahr. Hak Ya. sukunnya tetap syahr baru gitu. Jahor. Ya. Yang kedua, Mbak? Khusrin. Khusr. Khusr. Iya, karena sin sama h itu kan dia mengalir ya. Jadi alirannya itu tetap harus di apa ya? Tetap harus iniin dipenuhi gitu. Syahr khusr. Jadi nggak perlu buru-buru. Oke, tadi yang tafkhim dibaca tafkhim dibaca tebal. Nah, sekarang tarkik dibaca tipis. Ro yang dibaca tipis itu ada 4. Dia yang pertama adalah harokatnya kasroh atau tanwin. Rizqon, syahrin. Nah, yang tadi nih ya, syahrin. Kalau dia tanwin, dia dibacanya tipis, syahrin. Caranya gimana untuk menipiskan? Itu rahang bawahnya tinggal didorong ke bawah aja. Kayak syahrin, rizqon. Terus ro sukun didahului kasroh, Fir'aun. Nah, biasanya Fir'aun ini dibacanya tebal. Fir'aun. Padahal sebenarnya dia karena harokatnya kasroh sebelumnya ya. Dia dulu sukun, tapi sebelumnya kasroh dia itu Fir'aun tipis. Terus kemudian angdirhum. Nah, itu tipis juga. Roh hidup yang diawali ya sukun
dibaca wakof. Jadi roknya hidup nih, dia harokatnya adalah matain ya. Tapi sebelumnya itu ada ya sukun dan kemudian dibaca wakof. Itu berarti dia tipis. Khairun, qadirun, oh iya, qadirun. Jadi kalau misalnya dia lanjut itu kan tebel ya. Khairun, qadirun. Tapi karena diwakofkan menjadi khair, qadir. Nah, itu tipis. Qadir. Dia menjadi apa? Apa? Sebelumnya ada ya sukun jadi dibaca tipis. Kemudian ro hidup yang didahului huruf mati. Roknya hidup. Roknya hidup. Didahului huruf mati. Ini ada kaf sukun, kalau ini ada hak sukun. Selain ya. Dan walaupun sebelumnya itu ada kasroh, itu berarti dia jadi nih ro sebelumnya itu ada sukun, sebelumnya lagi ada kasroh. Sihrun, jadi sihr, sihr. Kalau dia nggak diwakofkan tebel ya, sihrun, dikun. Tapi karena diwakofkan menjadi sihr, pikr, sihr, pikr. Kita coba praktik Mbak Airin dulu. Yang atas boleh. Rizqon. Ya. Syahrin. Ya. Hasan Mbak Airin. Ke Ibu Farida terlihat nggak di layar Ibu Farida? Atau ya Mbak Namira dulu ya. Yang kedua Mbak Namira. Fir'auna. Fir'auna. Ya. Anzirhum. Anzirhum. Ya. Hasan. Ibu Wati. Khairun. Diwakafkan Bu. Khair. Khair. Qadirun. Atau Wakafnya? qadir. Iya. Qadirun. Qadir. 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 Roknya Qadir. tipis ya Bu ya. Dan karena ini ya sukun, terus kemudian dibaca wakaf, jadi mat arikri sukun ya agak panjang ya. Qadir. Qadir. Mbak Asia? Sihr. Itu nggak sih, Mbak? Sihrun. Kalau wakaf sihr. Sihrun. Sihr. Sihr. Kurang tipis lagi Mbak. Sihr. Ya. Bikrun. Bikr. Pikir. Bikr. Bikr. Kita coba praktik. Sebentar. Oh. Oh. Ya. Ini kita praktik masing-masing ya. Coba ya. Sampai di sini aja. Mbak Airin. Coba Mbak Airin. Al-Fatihah nih Mbak. Nah ini yang Hamzah Wasol yang ini nih yang tadi kecebong. Oke. Monggo Mbak Airin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Baca tebal apa tipis Mbak rohnya? Rohnya dibaca tebal ya, karena dia harokatnya fathah. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Sekarang Mbak Namira. Al-Buruj. Al-Buruj. Balil lazina kafaru fi takzib. Nah, hurunya bisa ditebalkan lagi ya, Mbak. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil lazina kafaru fi takzib. Cakep, Mana Mira, udah tebal tuh. Ini naik Mbak turun. Nggak apa-apa, latihan. Mbak Asia, Al-Ghoshiyah.
Lisa'yiha radiyah. Oke. Lisa'yiha Kepanjangan, Mbak. radiyah. Hanya yang ini tebel ya, Mbak? Lisa. Sama ainnya kurang ini, Mbak. Kurang yakin gitu. Lisa. Lisa'yiha radiyah. Ya. Sa'iha radiyah. Buati, Mbak, aku nggak kurang kelihatan. kelihatan. Saya Heeh. besarin ya, Bu. Cukup, Bu. Ya. Ya, yang ini ya, Bu. Wa ila us. Ini bisa langsung ke sin ya, Bu. Karena hamzah wasol ini di tengah kita hiraukan gitu. Jadi langsung ke sin. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Rufi'at. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Radiyah. Coba, Bu. Lisa'yiha Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Maknya boleh lebih panjang lagi, Bu. Ini ada bendera di sana di atas. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Nah, nanti ru-nya ini bisa ditebalkan lagi ya, Bu ya. Iya. Rufi'at. Ru. Ibu Farida udah terlihat, Bu Farida? Sampun, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Ayo sekarang, Mbak. Ya, yang ini ya, Bu. Nih. Ya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairum marada. Nah, wa khairum maradda. Wa khairum maradda. Nah, nanti matobi'i-nya Ibu nggak usah terlalu panjang, Bu. Jadi cukup satu ayunan aja. Wal baqiyatus sholihatu gitu, Bu. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaba khairum maradda. Ya, di sini ada apa namanya? Idgham bi gunah ya, di sini ba ketemu waw. Ini sebenarnya tanwin nih. Tawabau wa khairum maradda gitu ya, Bu ya. Coba, Bu. Sawaban Tawabau. sawabau wa khairum maradda. Maradda ada tasdid, Bu. Oh ya, maradda. Ya, dan Bu. Oke, sekarang yang belum siapa? Manamira ya? Manamira sudah belum ya tadi ya? Udah kelihatannya. Oh, udah ya? Yang belum ada? Atau udah semua? Udah semua. Sudah semua, oke. Karena sudah jam 6 lewat 10, insya Allah praktek sama materi kita cukupkan hari ini ya, Mama sekalian. Insya Allah besok kita sebelum masuk ke makhorijul huruf yang selanjutnya, kita coba latihan lagi yang tipis. Tadi kan yang sudah yang tebal. Insya Allah besok yang tipis untuk apa namanya, untuk reminding aja sih, untuk reminding aja. Oke, ada Ya. pertanyaan nih dari Mbak-mbak semua? Betul. Belum ada? Belum ada. Ya, oke. Nanti insya Allah kita akan bikin homeplay terkait huruf ro ya. Semoga khair, Mbak-mbak semua yang sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.